Tabe atau minasa baku dapat lagi di channel Denny Pinontoan, dan kali ini saya akan menyajikan penggalan kisah sejarah mengenai orang-orang Tionghoa di Manado, terutama di masa kolonial, berkaitan dengan media atau pers yang dikelola dan diperuntukkan pertama-tama untuk orang-orang Tionghoa di Manado. Pada Maret 1920, sebuah terbitan mingguan di Manado menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2471 dengan kata-kata ini. 2471 Sin Chuan Kiong Hi, selamat tahun baru. Keng Hua Po si pandai berkalam beserta ibunya Cheng Lian Hui. Ibu dan anak sampaikan salam, hormat dan selamat lagi pun tabe kepada saudara Tionghoa semua, kaya dan miskin, muda dan tua, pada hari tahun baru ini. Biar sehati berjalan maju, jangan di belakangnya kaum Hindia. Biarpun lambat tidaklah laju, melainkan selamat bertambah mulia. Jika sahabat biarlah setia, perseteruan itu jauhkanlah dia. Tahun baru Imlek 2471 itu jatuh pada tanggal 2 Februari 1920. Media yang menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek itu adalah mingguan Keng Hua Po yang diterbitkan oleh perkumpulan Cheng Lian Hui di Manado. Terbitan ini dicetak oleh percetakan NV Lim, Oi Tiong, dan Co. Perkumpulan Cheng Lian Hui yang menerbitkan Keng Hua Po adalah badan hukum milik orang-orang Tionghoa Manado yang bergerak di bidang sosial, pendanaan untuk mengatasi penyakit TBC, dan lain-lain. Ucapan Sin Chuan Kiong Hi rupanya adalah ucapan selamat tahun baru Imlek yang khas waktu itu. Sekarang ini, orang-orang lebih banyak mengucap Gong Si Fa Cai. Mingguan Keng Hua Po adalah media yang terutama diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa di Manado dan sekitarnya. Namun, media mingguan ini juga memberitakan tentang kejadian-kejadian di kalangan masyarakat Minahasa. Keng Hua Po juga rutin memberitakan rapat-rapat Minasarat. Maria Marami sebagai Presiden Pikat juga sering menerbitkan tulisannya di media ini. Misalnya pada edisi nomor 19 tahun ke-1 tanggal 20 Maret 1920, Keng Hua Po menulis berita tentang jalan rusak Manado Kemah. Jalan Manado Kemah amat rusak, beberapa tempat antaranya yakni pada Pihak Barat Titian Kayu Ragi dan pada pertemuan Jalan Paniki Bawah dan Manado Kemah ada begitu rusak hingga boleh mengadakan rupa-rupa bahaya kepada kendaraan-kendaraan terutama auto-auto dan frak-auto. Pemerintah wajib perhatikan hal ini yang ada menjadi urusannya yang terutama guna kemajuan penghidupan kaum. Ada juga berita tentang pemukulan hukum tua di Koha. Beritanya demikian. Hukum tua dari negeri Koha sementara menjalankan kewajibannya telah dipukul oleh kuli-kuli dari Hollands Beton Maskapai yang bekerja di Pasir Panjang sebelah negeri Tateli jalan ke Tanah Wangko. Hal ini telah kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 HB ini. Hal ihwal perkara ini telah kejadian. Jelas sebab hukum tua dapat pengaduan dari 2 orang anak negerinya yang membawa keberatan tertanam di dalam kebunnya telah dicuri dan dirusakkan oleh kuli-kuli dari maskapai tersebut. Hukum tua yang terima ini pengaduan telah datang sama Tuan Mauri kepada kuli-kuli itu buat urus itu perkara. Kemudian ada berita berjudul kepindahan kedudukan pemerintah dari Manado ke Tondano. Beritanya demikian. Kepindahan kedudukan pemerintah dari Manado ke Tondano. Hari Senin 30 HB ini di Societe Minahasa, di sini oleh Paduka Tuan Residen, ada dibuat vergadering membicarakan hal kepindahan kedudukan pemerintah dari Manado ke Tondano. Lain dari Tuan-Tuan Bestur bagian Handels juga ada diundang datang di vergadering pada menyatakan mereka itu punya pikiran tentang hal ini, apa ada keberatan atau tidak. Keng Hua Po sebab ada suara dari publik juga ada hak akan kasih dengar ia punya pikiran. Apa sebab kedudukan pemerintah dari Manado mau dipindah ke Tondano? Kita bikin ini pertanyaan sebab sama sekali kita tidak dapat pikir dengan jalan apa dan sebab apa pemerintah sudah dapat itu pikiran buat pindah kedudukan pemerintah dari Manado ke Tondano. Atau sebab hawa di sini terlalu panas sehingga itu tuan-tuan
yang memangku jabatan tinggi di sini yang datang atau biasa dari udara dingin tiada sempat bekerja atau berpikir dengan sebenar-benarnya segala urusan-urusan yang penting. Lain dari ini sebab kita tidak dapat lihat apa-apa lain yang menjadi sebab ini maksud kepindahan. Dan ternyata Tondano pernah ada kampung Cina. Beritanya berjudul Kampung Cina Tondano. Mulai dari tahun 1915, kampung Cina di Tondano hendak dipindahkan di tempat perlombaan sport club Sentrum, dahulu pihak barat negeri Rinegesan Tondano. Pada tahun 1918, tempat itu telah diukur dan telah ditentukan lorong-lorongnya yang menentukan kintal-kintal, toko-toko dan pasar, serta telah dibuat skate card yang terang di mana nama dari masing-masing orang Cina yang sudah pilih kintalnya di situ telah dituliskan dalam kintal yang dipilihnya sendiri. Akan tetapi sampai kini Maret 1920 tiada akibatnya kampung tersebut, dan olehnya beberapa orang Cina bersungut-sungut. Entah pemerintah tiada teruskan kampung untuk orang-orang Cina di sana, di Tondano. Keng Hua Po juga sering menyajikan pantun. Pada terbitan Maret 1920 itu, media ini menyajikan pantun beberapa bait. Dua baitnya berbunyi begini. Dari Kokole pergi ke Pondos, udik hilir berhari-hari. Marilah kita ramai berpantun sambil memikir hal persatuan. Ada banyak rusa di hutan, pandai naik turun ke gunung. Ada banyak perserikatan, ada baik, ada yang jahat. Berita tentang orang-orang Tionghoa di Manado dan sekitarnya pada mingguan Keng Hua Po antara lain tentang aktivitas perkumpulan-perkumpulannya, antara lain tentang keberadaan dan aktivitas Chinese Hemente Toapekong di Manado. Tertulis dalam beritanya begini. Persekutuan ini dinamai Chinese Hemente Toapekong sudah diperdirikan di Manado dengan maksud menolong hal kawin dan kematian, memberi pengajaran kepada anak-anak Cina, lagipun di dalam pekerjaan, sebagainya sekedar bolehnya persekutuan tiada dituntut pembayaran daripada orang-orang yang tiada mampu. Sebagai media komersil, Keng Hua Po juga menyajikan iklan-iklan. Salah satu iklannya tentang mesin tulis. Iklannya seperti ini. Lebih dari 300.000 yang mempunyai corona, itulah saja cukup menyatakan kebaikan dan tinggi kualitasnya. Mesin tulis Corona yang boleh dibawa dalam perjalanan. Kebaikannya tak usah dipuji lagi. Demikian Tau Minahasa, sepenggal kisah sejarah tentang orang-orang Tionghoa di Manado pada masa kolonial, terutama di tahun 1920-an. Dari catatan sejarah ini kita mendapat informasi bahwa orang-orang Tionghoa di Manado memiliki peran yang besar, terutama dalam hal penerbitan. Dengan adanya media seperti Keng Hua Po, maka informasi-informasi waktu itu dapat dibaca hingga ke pegunungan-pegunungan Minahasa, dan sebaliknya peristiwa-peristiwa, kejadian, ataupun pikiran-pikiran yang ada di kalangan orang-orang Minahasa di pegunungan dapat diperdengarkan kepada publik di masa itu. Demikian saya, Denny Pinontoan.